Kita sering banget kan dengar soal cara menjadi kaya. Tapi ada satu hal yang sering banget kelewat, padahal ini krusial banget buat sukses finansial, yaitu gimana caranya buat tetap kaya. Coba deh kita mulai dari kutipan yang satu ini. Kedengarannya mungkin agak aneh ya, tapi kalau kita paham ini, kita bakal ngerti inti dari semua pembahasan kita hari ini. Jadi gini, intinya itu investasi yang hebat itu bukan soal bikin satu keputusan jenius yang langsung mengubah hidup. Bukan. Tapi soal gimana caranya kita konsisten gak bikin kesalahan fatal. Ini soal bertahan, bukan cuma soal jadi pintar sesaat. Oke, biar kita benar-benar nangkap seberapa pentingnya bertahan ini, yuk kita mundur sedikit ke masa lalu. Ke salah satu minggu paling kacau dalam sejarah keuangan. Disinilah dua takdir yang benar-benar beda ditentukan. Bayangin, pasar saham lagi anjlok parah, benar-benar terjun bebas. Kekayaan yang orang kumpulin bertahun-tahun lenyap gitu aja, dalam sekejap mata. Nah, di tengah-tengah kekacauan ini ada dua orang nih yang kita bakal ikuti ceritanya. Mereka ini bertaruh, tapi taruhannya beda banget arahnya. Jadi, trader legendaris Jesse Livermore, pas dia pulang ke rumah, keluarganya udah mikir yang aneh-aneh. Mungkin dia bangkrut. Tapi ternyata, dia malah bawa kabar yang luar biasa. Dia bilang, dia baru aja dapat keuntungan yang kalau dihitung sekarang, nilainya lebih dari 3 miliar dolar. Gila kan? Di saat yang bersamaan, ada Abraham Jermansky. Dia ini bertaruh di sisi yang sebaliknya. Dan hasilnya, hancur total. Kekayaannya ludes. Kabarnya, dia sampai merobek-robek kertas saham saking putus asanya, sebelum akhirnya menghilang selamanya. Kalau dilihat sekilas, ceritanya kayaknya simple ya. Livermore menang, Jermansky kalah. Titik. Tapi tunggu dulu. Ceritanya belum selesai sampai di situ. Cuma butuh 4 tahun. 4 tahun kemudian, Livermore yang udah kelewat percaya diri, mulai pasang taruhan yang makin besar, makin gila. Dan akhirnya, dia kehilangan semuanya. Semuanya. Nah, ini dia poin pentingnya. Dua orang ini, Livermore dan Jermansky, dua-duanya jago banget buat jadi kaya. Tapi mereka sama-sama payah buat tetap kaya. Mereka itu kayak dua sisi dari koin yang sama. Cerita mereka, ini bikin kita mikir kan, gimana kalau skill buat nyari duit sama skill buat ngejaga duit itu sebenarnya dua hal yang beda banget. Jangan-jangan selama ini kita cuma fokus ke setengahnya doang. Skill yang pertama, skill buat jadi kaya. Ini yang biasanya kita lihat sebagai kesuksesan. Berani ambil resiko, optimis, maju terus. Pokoknya ini soal nyerang. Tapi skill yang kedua, buat tetap kaya, ini kebalikannya. Ini soal bertahan. Soal hati-hati, rendah hati, dan punya rasa takut yang sehat. Paranoia kalau apa yang udah kita bangun itu bisa hilang kapan aja. Nah, ini yang ngebawa kita ke satu kata kunci yang mungkin kedengerannya nggak keren ya, tapi justru ini yang paling kuat di dunia keuangan. Apa itu? Survival. Kemampuan buat bertahan hidup. Coba lihat deh, Sequoia Capital, salah satu perusahaan modal ventura paling sukses di dunia. Mereka itu operasinya bukan karena optimis doang loh, tapi justru karena rasa takut. Takut bangkrut. Mereka sadar banget kalau yang paling penting itu adalah gimana caranya bisa terus main di dalam game ini. Kalau kita lihat grafik pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kelihatannya bagus banget ya, naik terus, mulus, kelihatan meyakinkan. Tapi, di balik garis yang mulus ini, ada kenyataan yang brutal. Ternyata, periode pertumbuhan yang kelihatan mulus tadi itu, isinya penuh sama kekacauan. Ada resesi, perang besar, pembunuhan presiden, pasar saham anjlok berkali-kali, bahkan pandemi. Pertumbuhan itu terjadi di tengah-tengah semua kekacauan ini. Jadi, compounding itu nggak akan ada gunanya kalau di tengah jalan kita keburu hancur. Kunci buat nikmatin hasil jangka panjang itu ya cuma satu. Bisa bertahan ngadepin gejolak jangka pendek tanpa harus nyerah. Oke, sekarang kita pindah ke cerita yang lebih modern. Dan ini benar-benar contoh yang pas banget buat menggambarin poin tadi. Pasti udah pada tahu lah ya Warren Buffett sama Charlie Munger. Tapi, pernah dengar nama Rick Guerin nggak? 40 tahun lalu, dia ini orang ketiga di super grup investasi mereka. Sama pinternya, sama jagonya. Bedanya di mana? Bukan di otak, tapi di kesabaran. Si Guerin ini buru-buru. Dia pengen cepat kaya. Jadi dia pakai banyak utang atau yang kita kenal sebagai leverage buat ngegas imbal hasilnya. Terus, pas pasar saham anjlok parah di tahun 7374, Guerin kena batunya. Dia kena margin call.
Gampangnya, brokernya nagih duit tambahan karena investasinya rugi parah. Dia nggak punya duitnya, jadi terpaksa jual saham Berkshire Hathaway-nya ke Buffett di harga paling rendah, di waktu yang paling buruk. Di sisi lain, Buffett sama Munger, mereka santai aja. Kenapa? Karena mereka nggak pakai utang, mereka bisa bertahan ngelewatin badai itu. Dan kutipan dari Buffett ini benar-benar ngerangkum semuanya. Dia bilang, Charlie dan saya tahu kami bakal kaya. Kami nggak buru-buru, kami tahu itu pasti terjadi. Mereka mainnya buat jangka panjang. Buat mereka yang penting itu bukan jadi kaya secepatnya, tapi gimana caranya buat gak bangkrut. Oke, jadi apa nih pelajaran praktisnya buat kita? Gimana caranya kita bisa nerapin mindset survival ini ke keuangan kita sendiri? Intinya ada 3. Pertama, tujuan utamanya itu jangan sampai hancur secara finansial. Bukan cuma ngejar untung gede. Mending untung lebih kecil tapi kita aman daripada ambil resiko kegedean. Kedua, punya rencana cadangan. Sadar kalau rencana kita itu bisa banget gagal, makanya siapin dana darurat. Dan yang ketiga, jadilah optimis yang paranoid. Maksudnya, kita tetap optimis sama masa depan jangka panjang, tapi kita juga harus paranoid sama semua hal buruk yang bisa terjadi dalam jangka pendek. Jadi, coba deh tanya ke diri sendiri. Rencana yang lagi kamu bangun sekarang ini, itu rencana buat menjadi kaya atau rencana buat tetap kaya? Mikirin bedanya dua hal itu mungkin jadi keputusan finansial paling penting yang pernah kamu buat.